Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 12, yang dimana kelompok tersebut akan membahas mengenai penggalian dan penemuan hukum-hukum. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang ijtihad. Oke, mulai dari pengertiannya. Ijtihad itu berasal dari kata jahada. Jahada yang menunjukkan arti berlebihan dalam perbuatan, yaitu mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Itu secara bahasa, sedangkan secara istilah atau pengertian menurut para ahli usul fikih, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara gitu. Dan bagi yang belum tahu gitu kan, orang yang bagi yang belum tahu, orang yang melakukan ijtihad itu siapa? Ya, orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan dengan mujtahid. Dan di sini mujtahid itu ternyata ada syarat-syaratnya. Gak cuma mau jadi mujtahid aja gitu. Ternyata ada syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya diantaranya yaitu yang pertama menguasai bahasa Arab. Ya itu jelas sih. Karena kenapa? Karena Al-Quran dan hadis Rasulullah itu kan diturunkan di Arab gitu, menggunakan bahasa Arab. Jadi bagi yang ingin menjadi mujtahid gitu ya benar-benar harus memahami bahasa Arab gitu. Dan yang kedua itu mengetahui nas-nas Al-Quran. Jadi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang menyebutkan hukum-hukum tersebut. Itu. Kemudian mengetahui tentang sunnah atau hadis-hadis Rasulullah gitu. Ya mungkin dari bisa membedakan hadis dhaif dan hadis syahih gitu kan. Kemudian mengetahui sanad-sanadnya dan sebagainya yang bersangkutan tentang hadis tersebut gitu. Kemudian yang keempat itu mengetahui segi-segi kias. Mustahid harus mengetahui tentang ilat dan hikmah pembentukan hukum yang karenanya hukum disyariatkan. Gitu. Kemudian ketika sudah melakukan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, ternyata mustahid itu ada macamnya, ada tingkatannya gitu. Di antaranya, yang pertama mustahid mustakil, yaitu mustahid yang mampu menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mustakil. Yang kedua, mustahid muntasib, mustahid yang mengistibatkan hukum mengikuti atau memilih usul istibat atau dari imam tertentu gitu, mazhab imam tertentu. Yang ketiga, mustahid mazhab, yaitu mustahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah usul maupun furu'. Yang keempat, ada mustahid murajih, yaitu mustahid yang tidak mengistibatkan hukum-hukum furu'. Akan tetapi dia hanya membandingkan beberapa pendapat mustahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat, yang menurut dia paling kuat gitu. Kayaknya imam ini kuat deh, kayak gitu loh. Kayak dia bandingin dulu gitu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mujtahid mustadil, yaitu ulama yang tidak melakukan tajrih terhadap pendapat-pendapat yang ada. Tetapi dia mengemukakan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan mana yang patut diikuti tanpa melakukan tajrih terlebih dahulu. Gitu. Jadi mungkin itu saja materi ijtihad yang bisa saya sampaikan gitu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan membahas mengenai qadi dan yang lainnya gitu. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Baiklah, lanjut saja ke teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari poin pertama, yakni ijtihad. Saya akan melanjutkan di poin yang kedua, yakni qadhi.
Apa toh yang dimaksud dengan kodi? Kodi adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memutus. Dan menurut istilah ialah orang yang bijaksana atau orang memutuskan perkara. Sedangkan dengan syarak, pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Langsung nomor 2, poin yang kedua yakni unsur-unsur kehakiman. Unsur-unsur kehakiman di sini saya akan menjelaskan 6 unsur-unsur kehakiman. Yang pertama yakni hakim atau qadhi. Yang kedua hukum, yaitu suatu keputusan produk kodi untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan. Ada 2 macam keputusan hakim, yaitu kodi ilzam dan kodi tarki. Kalau kodi ilzam adalah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, menetapkan hak atau hukuman kepada salah satu pihak dengan tindakan. Sedangkan kodi tarki adalah penetapan berupa penolakan seperti ucapan kodi kepada penggugat. Yang nomor 3 yakni mahkum bih. Mahkum bih yaitu sesuatu yang diharuskan oleh kodi untuk dipenuhi atas suatu hak. Pada kodi ilzam adalah dengan memenuhi hak penggugat, sedangkan pada kodi tarki adalah penolakan atas gugatan tersebut. Selanjutnya poin keempat yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang diberikan kepadanya baik secara tergugat atau bukan. Mahkum alaih enaknya ngomong orang yang dijatuhkan hukuman. Selanjutnya mahkum alaih, mahkum lahu. Mahkum lahu yaitu orang yang menggugat suatu hak baik yang murni baginya atau terdapat 2 hak tapi haknya lebih kuat. Jadi mahkum lahu itu orang yang menggugat seorang mahkum alaih. Nomor 6 perkataan atau perbuatan dikabulkan atau sebaliknya orang yang menunjuk kepada hukum atau putusan. Selanjutnya di poin ketiga saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat hakim. Di sini saya akan menjelaskan 6 syarat hakim. Yang pertama syarat hakim yaitu laki-laki merdeka. Jadi kalau tidak laki-laki tidak bisa jadi hakim. Yang kedua berakal atau mempunyai kecerdasan. Hakim harus seorang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil. Jadi kalau orang gila atau orang tidak waras lah itu tidak bisa menjadi hakim. Nomor 3 adil. Adil seorang hakim harus terbela dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar. Jadi untuk menjadi yang ketiga syarat-syarat hakim yaitu adil. Yang keempat itu adil. Yang ketiga, yang keempat beragama Islam. Adapun alasan mengapa keislaman menjadi hakim, karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atau atas seorang muslim. Karenanya hakim non-muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim. Nomor 5 yakni mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Yang terakhir yakni mendengar, melihat dan tidak bisu. Orang bisu tidak boleh dianggap menjadi hakim karena orang bisu tidak dapat menyebutkan putusan yang dijatuhkan. Demikian pula dengan orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Muhammad Zidni, yaitu poin C, fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu fatwa, yang artinya petuah, nasihat, jawaban, dan juga pendapat. Adapun menurut istilah, fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diminta oleh fatwa yang tidak diakui keterkaitannya. Syarat-syarat seorang fatwa. Yang pertama, fatwanya harus berdasarkan kitab-kitab induk yang mutabar. Yang kedua, apabila ia berfatwa harus berdasarkan kaul seorang alim. Yang ketiga, seorang mufti harus mengerti atau mengetahui pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahan.
Dan yang keempat, seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. Kedudukan fatwa. Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan Islam, fatwa ini menegaskan bahwa fatwa tidak mengikat secara hukum, akan tetapi ia bersifat mengikat secara agama. Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Yang pertama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Batsul Masyail NU, Majelis Ulama Indonesia.